Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Asuni. Izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota saya di kelompok 5 PKM ini. Oke, di kelompok 5 PKM ini ada yang pertama ada Lula Nur Aini, yang kedua ada Dia Farhana Ridwan, yang ketiga ada Indah Fasika Ayu Ningsih, dan yang keempat ada Ines Aulia Nariswari, yang kelima ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Baskara. Oke, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh para partisipan. Yang pertama, di sini selamat dan terima kasih kepada seluruh partisipan untuk yang sudah bergabung ke dalam acara atau tugas akhir kita ini dalam semester 6. Yang mana tugas ini akan berlangsung sekitar 7 minggu ke depan. Dengan hari ini 7 minggu ke depan, semoga untuk seluruh partisipan bisa terus ikut andil bergabung dalam acara ini, dalam tugas kita ini, sebagai nantinya nilai kita untuk dosen-dosen pengampu yang sudah mengampu mata kuliah hadis tarbawi ini. Oke, sebelumnya saya Ibrahim Masuni selaku moderator, dan nanti ada anggota-anggota saya yang menyampaikan beberapa poin-poin penting dari materi yang kita sampaikan hari ini. Oke, sebelumnya juga jikalau dari partisipan yang ada yang ingin membuka mic atau membuka video atau membuka kamera, dipersilahkan agar terlihat bagus, dan untuk mic-nya mohon dimatikan sampai nanti kita membuka sesi tanya jawab. Oke, langsung saja dimulai. Di slide yang pertama disampaikan kepada Saudara Ines Aulina Nariswari. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Slide 1, sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Oke. "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarot wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Indah. Ya, selanjutnya Allah Maha Pengasih Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zolim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah, mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Farhana.
Ya, dan selanjutnya, sepanjang sejarah, di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya, yang paling menonjol adalah tahun Amwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah atau bertepatan dengan 693 Masehi. Lalu ada tahun Fatayat atau Ashraf yang terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Kemudian ada tahun Muslim bin Qutaibah yang terjadi pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Dan wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak negatif maupun positif. Nah, sebagai contoh dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, plus sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Udah. Oke, lanjut. Dilanjut ya. Belum lagi olah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan bahan makanan, tujuannya dengan ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan. Selanjutnya, Itu orang-orang yang masih miskin terpaksa mencuri belum lagi kebutuhan oleh yang ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya Ibas. Oke, sebelumnya Ibas, mohon maaf sebelumnya ini masih slide-nya dia. Silakan dia. lanjut lagi teman-teman. Jadi belum lagi penimbunan bahan makanan dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri dengan paksa mencuri kebutuhan yang mendesak karena kebutuhan yang mendesak. Titik berubah juga akan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Ini mengakibatkan orang-orang kehilangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka, dan disinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Titik ini memakan korban yang sangat banyak, sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya, karena orang-orang yang takut tertular. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ibas. Oke. Selanjutnya, maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Mbak-mbak yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minuman khamr dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya dilanjut kepada saya sendiri yang akan membacakan beberapa poin penting. Oke, di sini ada hadis. Pengertian hadis ini, hadis secara harfiah berarti berbicara dalam terminologi Islam. Istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi. Dan juga ada Al-Qur'an.
Al-Quran adalah firman Allah, bukan sabda Nabi, bukan perkataan manusia, dan bukan pula perkataan malaikat. Al-Quran mengandung mukjizat seluruh kandungannya, sekalipun huruf dan titiknya pun yang dapat mengalahkan lawan-lawannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentu melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Membaca Al-Quran dinilai ibadah. Oke, di sini ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mukjizat Rasul, sedangkan hadis mukjizat sekalipun hadis qudsi. Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan orang-orang jahil. Lihat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15 dan ayat 15. Sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran, namun hubungan keduanya secara integral tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka terpeliharanya Al-Quran berarti pula terpeliharanya hadis. Realitas sejarah membuktikan adanya pemeliharaan hadis seperti usaha-usaha para perawi hadis dari masa ke masa dengan menghafal, mencatat, meriwayatkan, dan mengkodifikasikannya ke dalam berbagai buku-buku hadis. Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Mayoritas hadis diriwayatkan secara ahad, individu, artinya tidak sebanyak periwayatan mutawatir. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jikalau dari partisipan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk para partisipan untuk menanyakan materi-materi yang ingin disampaikan kepada para anggota PKM tentunya. Silahkan, kami beri waktu. Ya, bagaimana untuk para partisipan? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh para anggota PKM? Untuk para partisipan silahkan ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Yang penting dengan aturan yang pasti. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa. Silahkan untuk kita persilahkan untuk para partisipan untuk menanyakan dan berdiskusi bareng-bareng bersama anggota PKM. Kita beri waktu ya guys. Kita beri waktu kepada seluruh partisipan untuk menanyakan. Oh, oke, apa rupanya malu-malu teman-teman kita ini. Tidak apa-apa, kita sama-sama berdiskusi. Ayo, kalau ada yang ditanyakan.
Oh, untuk para partisipan jikalau memang malu untuk bertanya, kita persilahkan untuk bertanya di kolom komentar, di chat. Barangkali dari teman-teman kita ini ada yang malu untuk bertanya, malu untuk mengeluarkan pendapat, bisa silahkan di dalam kolom komentar ditulis aja, tidak apa-apa. Oke, waktu Zoom juga sudah hampir sampai 4 menit lagi ya teman-teman. Ayo gimana? Atau bingung semua untuk menanyakan hal terkait hadis ini, terkait wabah ini, atau apapun lah yang ingin ditanyakan untuk para partisipan? Oke teman-teman, jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan, oke, kita tutup diskusi ini ya. Oke teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup diskusi kali ini, PKM kali ini. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah masuk ke dalam PKM kelompok 5 ini. Semoga semoga Allah memberikan pahala kepada kalian untuk imbalan kalian terhadap kalian masuk PKM ini. Tidak apa-apa. Untuk kedepannya juga kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami yang tadi terkait ada yang berisik atau apa yang koneksinya nggak jelas atau seperti apa. Insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki. Selamat siang juga untuk teman-teman. Ya, berhubung waktunya juga sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh terima kasih kepada seluruh anggota PKM dan juga partisipan yang telah mengikuti acara dan tugas akhir kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Ya, sampai bertemu di minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Silahkan